Ya sampai saat ini dia belum bisa masuk ke hati saya, belum bisa menyentuh Anda perasaan saya An sehingga saya mencintai dia. Anda pernah mencoba nggak sih untuk menyentuh perasaannya? Untuk mendapatkan rasa cinta itu? Anda sudah berusaha, apa Sangat usahanya? berusaha. Apa Apa? Makanya usaha Anda? saya bisa betah sampai 4 tahun. Ya, apa usahanya? Ya sejak tidur bersama saya mencoba, tapi tetap hati saya dingin terus. Setiap saya mendekati dia, setiap memandang dia, selalu mengingat almarhumah istri saya. Fantasi Anda yang kurang kali. Manusia itu bisa melakukan visualisasi kan? Mhm. Bayangkan Angelina Jolie, bayangkan Bang Helmi, maaf ya. Kamu kan penasaran. Penasaran kan pengen tahu dia ikutin apa enggak. Saya suruh coba kamu nggak mau. nggak ikut-ikutan saya, nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan saya. Oke. Iya dokter. Ini impoten nggak dokter? Ini yang disebut dengan temporary impotensia atau temporary disfungsi ereksi. Saya sering juga menemukan kasus-kasus ke istrinya sendiri impoten, ke orang lain nggak impoten. Galak banget. Tapi kalau ya mungkin istrinya terlalu galak, istrinya ada amarah terpendam, istrinya pernah selingkuh dan sebagainya. Jadi nggak bisa. Ya. Oleh karena itu dalam kalau dikatakan apakah dia impoten, dia enggak, karena dia bisa dengan orang lain dia bisa, tapi temporary ketika menghadapi ini. Nah itu pengobatannya juga tadi bisa melalui cara-cara fantasi, ya, bisa juga menggunakan obat-obat. Kan 50% disfungsi ereksi penyebabnya adalah faktor psikologi dan itu bisa diobati dengan konseling. Jadi sebenarnya ini suatu persoalan yang tidak terlampau rumit kalau menurut pendapat saya. Kalau dua-duanya mau berusaha. Komunikasi juga. Tapi Anda. mungkin karena dia sudah menemukan seseorang yang membuat dia akhirnya ya namanya kalau orang sedang selingkuh kan kadang-kadang yang dimanapun terkelihatan jelek kan. Dimanapun, nah mungkin dia juga sudah menemukan seseorang yang bisa membuat dia merasa terbangkitkan. Makin lagi nggak pengen memperbaiki hubungannya itu. Gitu loh, kalau saya melihatnya dari sisi itu. Oh. Ya jadi cobalah kalau mau dicoba fantasi Anda semua dua-duanya yakin bisa. Dan Dokter Boyka akan senantiasa membuka pintu untuk membantu ya. Ya insya Allah kita Insya akan bantu karena bagaimanapun buat saya keharmonisan rumah tangga itu ya adalah yang harus dipertahankan. Apalagi ini kan sudah terjadi dan semua sudah sepakat. Semua dukung. Turun ranjang Turun gitu ranjang. kan sudah semua sepakat. Ya jadi justru dua-duanya harus saling mendukung, tidak bisa saling tuduh menuduh, saling meledek antara satu keluarga dengan satu keluarga, itu akan memperuncing Dan berdampak suasana dan psikologis. dampak psikologisnya dua-duanya akhirnya menjauhkan, tidak merapatkan. Oke. Masih ada Iya. lagi mau ditanya? Coba saya pengen ada pertanyaan mungkin dari Dok, Teddy. kira-kira apa yang harus saya lakukan? Pertama kalau untuk ini satu adalah konsultasi ya, kalau jelas membutuhkan karena sudah 4 tahun. Tapi yang jelas dia harus berubah, Anda juga harus berubah. Cobalah Anda 4 tahun nggak pernah telanjang berdua, nggak pernah mandi berdua tuh ngapain aja kawin? Saya udah mencoba. Dia aja yang banyak alasan. Jadi Nah. Dok, penting banget telanjang iya, berdua iya. dia. Karena disitulah kita bisa tahu, bahkan kalau perlu antara suami istri menanyakan bagian mana bagian kamu yang kalau aku rangsang kamu bisa merasa nikmat dan nyaman. Ada Itu satu harus tanya. bagian, gitu. Iya kan? Dan itu antara suami istri itu adalah hal yang biasa. Kalau konsultasi dok sebaiknya datang sendiri-sendiri atau Harus berdua? datang berdua. Oke, kita akan break dulu sebentar Ya, dokter. Dokter Boyka kami harapkan Oke, tetap di sini bersama mereka berdua dua mungkin masih akan mencoba advisor berpikir kita. banyak sekali mungkin yang akan Mungkin akan ditanyakan banyak kepada sekali yang dokter. harus kita tanyakan ya. Dan alhamdulillah kita dan terima kasih sekali Dokter Boyka masih ada di tengah kita Mhm. ya dengan bahasanya sangat terbuka, Lugas. lugas, vulgar. Oke. Dan gimana Dan? Kayaknya kita masih belum bisa membuka atau menggoyahkan Sebenarnya udah. perasaan sebenarnya. dari Teddy. Teddy Sebenarnya nih yang masih. Oke. Sudah mulai tapi mungkin masih jauh. Mungkin dilanjutkan aja Mas Helmi dengan pertanyaan berikut. Oke, Ted. Kita bermain empathy. Ya, empathy itu bagaimana kita memakai sepatu orang lain. Jangan melihatnya dari segi Anda, tapi lihatlah dari segi orang lain. Itu disebut dengan empathy. Empati. Ya, Anda berandai-andai. Kalau Anda menjadi Sylvia, menurut Anda yang Anda lakukan itu udah benar apa enggak sih? Menurut saya itu belum benar, Mas. Anda Mas ngaku? Yahya, Mas Helmi ya. Ya. Karena yang saya butuhkan ya bukan fisik yang seks, yang penuh seks seksual ya. Hmm.
Saya butuh perasaan. Ya sampai saat ini dia belum bisa masuk ke hati saya, belum bisa menyentuh Anda- perasaan saya sehingga saya mencintai dia. Anda pernah mencoba nggak sih untuk menyentuh perasaannya? Untuk mendapatkan rasa cinta itu? Anda sudah berusaha, apa Sangat usahanya? berusaha. Apa Apa Makanya, usaha Anda? makanya saya bisa betah sampai 4 tahun. Ya, apa usahanya? Ya sejak tidur bersama saya mencoba, tapi tetap hati saya dingin terus. Setiap saya mendekati dia, setiap memandang dia, selalu mengingat almarhumah istri saya. Fantasi Anda yang kurang kali. Manusia itu bisa melakukan visualisasi kan? Mhm. Bayangkan Angelina Jolie, bayangkan Julia Roberts. Itu mungkin bagi Mas Helmi ya. Kalau saya tidak bisa Mas, Nggak bisa. selamanya forever saya tetap cinta sama istri saya Mas. Yosi itu. Yosi, almarhumah. Itu Gimana? kuncinya. Kenapa Bu Wina? Ini kuncinya lebih ke masalah psikologis karena kehilangan dan kehilangan karena kematian itu suatu hal yang besar dalam kehidupan seseorang. Ibu membela Teddy. Saya tidak membela, saya hanya mencoba menjelaskan dan mengerti permasalahannya. Tapi yang keliru adalah ketika Teddy memutuskan untuk menerima turun ranjang tadi, tapi sudah lewat, dan kemudian jalan keluarnya kok poligami gitu. Kenapa tidak dibereskan dulu urusan hubungannya dengan Sylvia? Soal diteruskan atau tidak dengan Sylvia itu dibereskan dulu gitu sebelum memutuskan mau berhubungan dengan wanita lain. Itu menurut saya yang membuat Sylvia jadi sakit Ya, hati. kita dengarkan dulu Sylvia. Ya. Ya. Pertama saya juga nggak cinta sama Mas Teddy. Tapi Akhirnya bisa. 4 tahun ini saya akhirnya bisa. Saya sudah berusaha. Iya itu Tapi dari mana? Mas Teddy pun juga nggak ada usaha. begini Sylvia, masalah cinta itu chemistry. Walaupun Sylvia sudah mencoba, belum tentu pihak Teddy itu bisa merasakan hal yang sama. Makanya ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Nggak bunyi. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kalau kita sudah berusaha mencintai, pihak lain juga mau berusaha mencintai dan sama kadarnya. Enggak bisa. Ini adalah masalah perasaan. Dan jadi- cinta itu aneh. Kadang-kadang kalau lawannya terlalu mengejar-ngejar, malah yang dikejar malah lari. Iya, itu Kadang-kadang misteri. kalau pihaknya satu cuek, malah yang dicuekin penasaran. Mungkinkah fenomena ini yang terjadi? Saya tidak tahu, tetapi yang jelas selesaikan dulu permasalahan antara Anda berdua. Jangan buru-buru memutuskan untuk poligami. Itu sangat egois kalau Ini ke memutuskan tadi untuk dong artinya poligami. dong ya? Iya, jadi beresin dulu gitu. Apapun keputusannya, terus atau tidak, bereskan dulu. Saya dengar Anda Seperti- tidak mau berpisah dari Sylvia. Ya, tapi saya tetap ingin menikah lagi. Itu saja satu permintaan saya. Adil Poligami nggak dong sih artinya. kira-kira itu untuk Sylvia kalau menurut Poligami Anda? dong artinya itu. Apakah menurut Anda itu adil? Anda tidak menyentuh ini, tapi Anda mencari pelarian ke wanita lain. Ya karena menurut saya itulah Mas Helmi salah satu pilihan saya daripada saya harus melacur dengan wanita lain. Mending saya Oke, itu mengambil dari satu wanita yang dari bisa sisi mengerti Anda. perasaan saya dan Oke, itu yang dari bisa sisi mencintai Anda. saya. Sylvia Anda mau dipoligami? Enggak. Enggak. Kalau enggak gimana dong? Saya mau mempertahankan rumah tangga Untuk menikah saya. itu harus izin istri pertama loh Mas. Ya saya tahu itu makanya saya minta dari sekarang. Ini yang saya minta. Teddy, Ini yang saya minta Teddy, sebenarnya. banget Ini ya, Mas. permasalahan di sini cuman ini satu aja. Oke, Teddy Anda saya mau minta tanya. dan dia tidak mau mengabulkan. Nah itulah satu problemnya. Gini, Bu, ya. tunggu Mas. Saya penasaran Teddy, sorry ya. Dari tadi saya tidak mencoba untuk tidak berpihak. Tapi kali ini saya mau tanya. Anda mau berpoligami karena Anda ingin memuaskan kebutuhan biologis Anda. Tapi Anda tidak mau melepaskan Sylvia, betul? Lalu bagaimana dengan kebutuhan biologis Sylvia? Ya saya mengerti itu. Ya, Tapi mengerti. Bagaimana? tapi kalaupun dia tidak akan menyetujui, terpaksa saya harus melepaskan dia. Oke, saya barangkali akan bertanya Dokter Itu Boyke. keputusan saya yang terakhir. Sebentar. Kita mari, sebenarnya memuaskan perempuan kan tidak saja dengan itu kan. Ada berbagai macam Ya. cara, teknik dan variasi. Dan variasi. Nomor berapa ini? Nomor 4? Iya. Nomor 4. Nomor 4, oke. Saya mencoba menghafal. Iya. Oke. Maksudnya kita punya, ya artinya untuk memuaskan itu kan bisa dengan dildo, bisa dengan alat bantu seks, Mati. ya, dengan bermacam-macam alat Teknik. bantu seks tadi. Cuman yang saya agak keberatan, betul, Anda terpuaskan kebutuhan biologis, dia tidak terpuaskan. Oke, sekarang seandainya, ini seandainya, saya bisa berandai-andai, seandainya kita bisa mengobati Anda sampai bisa melakukan hubungan biologis dengan ini, apakah Anda akan meninggalkan poligami dan akan kembali kepada Sylvia? Pasti, karena hanya satu yang saya cari, kebutuhan biologis saja. Oke. Hanya itu saja. Kalau begitu, tapi Anda hanya melakukannya dengan cinta ataukah hanya sekedar kebutuhan biologis saja? Nah, saya sekarang
tidak bisa melakukan dengan dia karena tidak ada perasaan cinta dan sayang. Dengan yang satu itu bisa. Kalau dengan yang lain, yang saya tidak kenal, yang saya bisa cintai, saya sayangi mungkin bisa. Karena menurut saya dengan perasaan itulah saya bisa melakukan hal tersebut. Bukan dengan fisik yang molek, bukan yang seksi, bukan. Feelings. Iya itu persoalannya karena kenyataannya bagaimanapun juga Sylvia adalah adiknya Yosi. Itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihapus. Itu yang menjadi penghalang.